Deh. Oke, selamat sore. Perkenalkan, saya Diana Astuti bersama salah satu narasumber saya pada sore hari ini. Kami akan membahas tentang topik perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan adanya pergeseran bahasa Indonesia. Sebelumnya, apakah boleh kakak perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih Dian. Selamat sore semua, saya Yulita Mediana. Senang sekali sore ini saya bisa diundang untuk share sedikit tentang pengalaman, tentang pendapat saya mengenai topik yang tadi Dian bilang. Baik. Oke, mungkin langsung saja kakak ya. Kita Boleh. mulai ke pertanyaan pertama. Oke, jadi pertanyaan pertama itu apakah Kamedi merasa kalau bahasa Indonesia itu penting dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari Kamedi sendiri? Jadi, menurut saya itu bahasa Indonesia penting, Dian. Sedikit background cerita, mama saya tuh dulu guru bahasa Indonesia SMP. Jadi dari kecil kita tuh dibesarkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang berdasarkan KBBI gitu. Kayak dari kecil tuh mama tidak ajar mam, tapi mama ajar makan. Jadi sampai sekarang sudah besar tuh menurut saya bahasa Indonesia salah satu yang penting. Dan itu digunakan di seluruh Indonesia. Maksudnya banyak bahasa daerah, tapi yang universal, yang dipakai di mana-mana itu bahasa Indonesia. Jadi penting. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut pertanyaan. Menurut Kamedi sendiri, bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia itu mempengaruhi pergeseran penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari sendiri? Oke, menurut pendapat saya, dampak atau apa ya, dampak dari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi itu ada dua ya, ada dampak positif sama dampak negatif. Tadi kan Dian tanya dalam dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia ya. Nah, Nah, kalau dampak positif dalam penggunaan bahasa Indonesia tuh, yang saya tahu sangat mempermudah tuh dalam proses belajar ya. Kayak sekarang tuh kita bisa cari informasi, misalkan kita mau tahu sesuatu itu, melalui teknologi informasi sangat mudah dan, available di mana-mana. Misalkan kita mau research tentang satu topik atau apa tuh gampang sekali dibandingkan dengan dulu. Nah, hal lain juga itu mungkin, memudahkan kita untuk belajar misalkan ada artikel dari bahasa asing, itu sangat mudah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan menggunakan teknologi informasi saat ini. Tapi di sisi lain, dampak negatifnya juga ada dan cukup banyak ya menurut saya. Misalkan, saat ini tuh, kalau melihat dari sosial media atau melihat dari teknologi informasi di mana-mana begitu, banyak sekali penggunaan kayak bahasa bahasa gaul, singkatan, kayak apa ya, slang words kalau bahasa Inggrisnya mungkin, terus apa ya, jadi kayak penggunaan bahasa Indonesia itu bukan agak berkurang tapi, mulai shifting begitu. baik. Oke, Hmm. Ya, itu paling yang paling signifikan dampaknya. oke, baik. Oke, terima kasih. Kalau untuk Kamedi sendiri, apakah Kamedi punya media sosial? Punya. Seperti apa bisa Saya, disebutkan? sedikit background, saya ini milenial, kelahiran 94, jadi saya dari dulu tuh, masih sempat dapat di zamannya Friendster, Facebook, Tumblr, terus sekarang yang sosial media yang masih saya pakai itu Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Oke. itu paling yang Oke. sehari-hari. Menurut Kamedi sendiri nih, sejauh mana peningkatan durasi penggunaan media sosial itu berkontribusi terhadap perubahan gaya bahasa Indonesia di masyarakat sendiri?
Wah, menurut saya Dian ini tuh signifikan sekali dampaknya penggunaan media sosial atau sosmed. Em, eh, Kalau apa ya, kalau mau dilihat itu sekarang kan banyak orang menggunakan sosmed di mana-mana. Jadi di sosmed itu juga banyak em, konten yang kayak bisa lewat di timeline-nya kita, bisa lewat apa FYP ya kalau Ya, sekarang. gitu. Nah, kalau konten-konten itu menurut saya tuh banyak yang malah tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau bahkan kayak tadi saya bilang pakai bahasa gaul, pakai kayak bahasa-bahasa Inggris yang sudah di Indonesia kan kayak kata-kata serapan gitu. Jadi itu secara tidak langsung sangat mempengaruhi kita dalam berkomunikasi. Secara tidak langsung dan secara sadar atau tidak ya, itu mempengaruhi kita dalam berkomunikasi sehari-hari. Baik. Eh, Menurut kakak nih, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan kosakata atau tata bahasa atau misalkan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia akibat dari perkembangan teknologi sendiri? Nah, nah, ini penting ini. Jadi di zaman modern kayak sekarang ini Dian, menurut saya kita tuh dituntut untuk everything goes by fast. Kayak you have everything at an instant begitu. Kayak kita bisa order makanan cuma lewat Gojek, lewat GoFood, begitu lewat Grab. Kayak semuanya tuh cepat, instan dan memudahkan kita ya. Nah, berangkat dari situ menurut saya itu salah satu faktor kenapa kayak kosakata atau tata bahasa kita saat ini tuh berubah. Kayak kita tuh lebih sering menyingkat kata, mungkin kayak em, memotong atau memendekkan kalimat selagi tidak mengubah maknanya tuh biasa kita persingkat. Kayak misalkan kayak kalau sekarang tuh instead of kayak penjelasan panjang kayak kalau Dian notice biasa tuh kita kayak cuma nah kan ya jadi macam jadi tambah pendek gitu cuma maknanya tuh tetap dimengerti oleh lawan bicaranya kita begitu jadi menurut saya karena semuanya dituntut untuk lebih cepat itu salah satu faktor. Selain itu juga ada kayak globalisasi bahasa ya Dian. Jadi kita dituntut untuk kayak mempelajari bahasa asing, mengerti bahasa asing dan bahasa asing juga masuk ke Indonesia gitu. Bahasa Indonesia juga mendunia. Nah, menurut saya itu juga salah satu faktor di mana kita semakin kesini tuh semakin banyak menggunakan kata-kata serapan dari bahasa asing. Contohnya kata-kata serapan bahasa Inggris kayak literally kayak kayak saya Oh, juga sebenarnya bahasa dalam Inggris kehidupan Jaksel. sehari-hari itu hal yang sering saya lakukan. Oh, baik. Ya, itu Oke, itu dua faktor yang menurut saya lumayan ini sih mempengaruhi. baik. Oke, pertanyaan terakhir ya. Menurut kami Oke. sendiri, strategi apa yang dapat dilakukan untuk kita nih, dari kita anak-anak Indonesia, untuk menjaga Iya. keberlanjutan bahasa Indonesia tuh di era digital yang sekarang ini? Ya, ini pertama menurut saya tuh kita kita harus sadar kalau konten yang kita posting di sosial media tuh sangat powerful ya. Itu pertama bisa diakses dari berbagai age different. Maksudnya dari umur yang masih muda sampai yang tua pun bisa akses konten itu. Kedua, di seluruh dunia asalkan mereka punya internet, mereka bisa akses konten itu. Jadi, pertama kita harus sadar, bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan sosial media itu sendiri dalam memposting konten yang mau kita posting gitu. Um, yang kedua, perlu adanya awareness atau kayak kesadaran terutama tuh kayak dari pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, em, masyarakat. Saya mau bilang juga mungkin influencer-influencer di sosial media ya, karena mereka harus bisa memberikan awareness untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sebagian besar orang yang menggunakan sosial media itu look up to them. Jadi itu
menurut saya hal-hal kecil yang mungkin bisa dilakukan yang mengubah kita untuk bisa lebih sadar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku. Baik. Aduh, sangat menarik sekali ya jawaban-jawaban dari Kak Medi nih. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dari Kak Medi sendiri untuk Sama-sama. Senang bisa berbagi. saya rasa saya cukupkan. Terima kasih. Oke. Selamat sore.